Hai sobat semua, pernah nggak sih kalian merasa diremehkan, diketawain, bahkan dicibir saat berjuang? Nah, cerita kali ini bakal bikin kalian sadar bahwa kadang yang ditertawakan di awal justru bisa jadi pemenang di akhir. Yuk kita simak kisahnya. Namanya Budi, seorang anak laki-laki yang lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kemewahan. Kalau kamu pernah lihat tukang tambal ban yang duduk beralaskan kardus dengan tangan hitam bekas oli, itulah gambaran bapaknya Budi. Sementara ibunya, tiap pagi jalan kaki keliling kampung, bawa tampah isi gorengan, tempe, tahu, dan kadang-kadang pisang goreng. Hidup mereka nggak pernah mewah, tapi juga nggak pernah mengeluh. Sejak kecil, Budi udah terbiasa hidup dengan kekurangan. Rumahnya kecil, berdinding papan yang sebagian udah mulai lapuk, dan atap seng yang kalau hujan turun, suaranya bisa bikin orang susah tidur. Tapi dari rumah yang sederhana itulah, tumbuh mimpi yang luar biasa besar. Budi nggak pernah malu dengan keadaan keluarganya. Dia malah bangga, karena justru dari situ dia belajar tentang arti kerja keras dan nggak gampang nyerah. Setiap pagi, Budi berangkat sekolah naik sepeda tua yang kadang remnya bunyi cempreng. Seragamnya sederhana dan tasnya sering dijahit sendiri ibunya karena sobek di sana-sini. Tapi dia selalu datang paling pagi, duduk di barisan depan dan gak pernah absen ngerjain PR. Dia bukan anak paling pintar, tapi dia anak yang paling rajin. Kalau teman-teman lain sibuk main game atau nongkrong abis sekolah, Budi malah langsung pulang dan bantu bapaknya di tambal ban. Di tambal ban itu, Budi belajar banyak hal. Bukan cuma soal gimana cara nambal ban bocor, tapi juga soal gimana menghadapi pelanggan yang nyinyir, sabar pas disuruh nunggu lama, dan gimana tetap kerja walau panas terik atau hujan angin. Kadang kalau lagi sepi, Budi duduk di bangku kecil sambil baca buku pelajaran. Tangannya masih kotor kena oli, tapi matanya serius menatap halaman demi halaman. Malam harinya, Budi nggak langsung tidur. Dia gantian jaga warung kecil depan rumah yang buka sampai jam 10 malam. Di sana, dia jualan kopi saset, mie instan rebus, dan kadang-kadang gorengan sisa dagangan ibunya. Sambil jaga warung, dia belajar buat ujian sekolah, ngerjain tugas, dan sesekali bantuin adiknya yang masih SD. Teman-teman di sekolah sering heran. "Lu ngapain sih, Bud, capek-capek gitu? Kayak lu bisa aja kuliah," kata salah satu temannya suatu hari. Yang lain ikut ketawa. "Paling juga lu abis lulus kerja di bengkel kayak bokap lu." Tapi Budi cuma senyum. Gak ada rasa marah, gak ada sakit hati. Dia tahu orang yang ngeremehin biasanya gak tahu seberapa besar impian seseorang. Budi punya mimpi besar, tapi dia juga sadar mimpi aja gak cukup, harus dibarengin usaha. Dia tahu keluarganya gak punya uang buat masuk universitas swasta, apalagi kuliah ke luar negeri. Makanya dia pasang target dari kelas 1 SMA. Harus dapat beasiswa. Setiap hari, dia belajar lebih keras dari yang lain. Dia datang ke perpustakaan sepulang sekolah, nanya ke guru kalau nggak paham, dan nggak malu ikut les gratis di masjid dekat rumah. Suatu hari, guru BK-nya nanya, "Budi, kamu mau kuliah di mana?" Dengan mantap dia jawab, "Saya pengen masuk universitas negeri, Bu, jurusan teknik." Gurunya kaget. Bukan karena mimpinya terlalu tinggi, tapi karena jarang ada anak yang sekeras kepala dan sekuat hati kayak Budi. Guru itu tahu, ini anak punya tekad baja. Tiap pagi sebelum sekolah, Budi bantu ibunya goreng tempe dan tahu buat dijual. Bau minyak goreng udah jadi aroma yang biasa dihirup sebelum sarapan. Kadang kalau tangan ibunya kena cipratan minyak panas, tetap senyum sambil bilang, "Gak apa-apa, yang penting kamu bisa sekolah." Budi hafal kalimat itu. Dan setiap kali dengar ibunya ngomong gitu, dia makin semangat belajar. Kalau ada perlombaan di sekolah, Budi selalu ikut. Nggak semua dia menang, tapi dia nggak pernah absen coba. Dia juga aktif di organisasi siswa, walau kadang harus bolak-balik pulang sore dan tetap kerja di tambal ban. Banyak yang nyangka dia sok rajin atau cari perhatian, padahal dia cuma pengen banyak belajar dan punya pengalaman. Satu-satunya hiburan Budi adalah nonton video motivasi di HP bututnya. Layarnya udah retak, suaranya cempreng, tapi dia senang dengar kisah orang-orang sukses yang dulunya juga susah. "Kalau mereka bisa, gue juga harus bisa," begitu katanya dalam hati. Tiap malam sebelum tidur, Budi sering ngobrol sama Tuhan. Dia berdoa sambil menatap langit-langit kamar yang bolong-bolong.
Ya Allah, kalau Engkau izinkan aku pengen kuliah. Aku pengen bisa bantu orang tua aku hidup lebih layak. Doa itu yang dia ulang terus-menerus bahkan lagi naik sepeda ke sekolah atau duduk di tambal ban. Saat teman-temannya mulai sibuk mikirin mau masuk universitas mana, Budi diam-diam belajar buat ikut tes beasiswa. Dia daftar ke program pemerintah yang ngasih beasiswa penuh buat anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Dia tahu saingannya banyak dan pinter-pinter, tapi dia nggak minder, malah makin semangat. Proses daftar beasiswa itu panjang, harus isi formulir, kirim berkas, ikut tes, wawancara, dan lain-lain. Sementara itu, Budi tetap bantu orang tuanya, tetap jualan, tetap belajar. Banyak orang nyangka dia udah nyerah, padahal di balik diamnya, dia lagi nyusun langkah besar. Saat pengumuman beasiswa itu keluar, Budi nggak langsung buka. Dia gemetar, tangannya dingin, dan ibunya duduk di sampingnya sambil pegang tangan. Saat akhirnya dibuka, matanya langsung berkaca-kaca. Dia keterima. Budi resmi jadi mahasiswa di Universitas Negeri jurusan Teknik Mesin dengan beasiswa penuh, uang kuliah, biaya hidup, bahkan uang saku setiap bulan. Hari itu tangis ibunya pecah, bapaknya peluk dia erat-erat. "Bapak bangga sama kamu, Bud," katanya pelan. Budi cuma bisa nangis. Semua lelah, hinaan, dan malam-malam panjang itu akhirnya terbayar. Tapi cerita Budi belum berakhir di sini. Itu baru awal dari langkah panjang. Karena hidup memang gak pernah semudah itu. Tapi satu hal yang pasti, Budi gak akan pernah lupa dari mana dia berasal dan apa yang bikin dia kuat selama ini. Alhamdulillah, akhirnya Budi resmi jadi mahasiswa di salah satu universitas negeri ternama di kotanya. Saat itu, perasaan bahagianya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Setelah bertahun-tahun dia dihina, diremehkan, bahkan dikira cuma bisa jadi tukang tambal ban kayak bapaknya, akhirnya dia bisa buktikan bahwa mimpi anak dari keluarga sederhana juga layak untuk diperjuangkan. Tapi masuk kuliah bukan akhir dari perjuangan, justru itu titik awal dari cerita panjang yang jauh lebih menantang. Sejak hari pertama kuliah, Budi udah ngerasain bahwa dunia kampus itu nggak seperti yang dia bayangkan. Di pikirannya dulu, dia kira semua mahasiswa punya semangat belajar yang tinggi dan saling mendukung satu sama lain. Tapi kenyataannya, persaingan ketat, gengsi tinggi, dan gaya hidup hedon seringkali lebih menonjol daripada ilmu itu sendiri. Budi masuk ke kelas dengan pakaian yang sederhana. Kemeja polos yang warnanya udah mulai pudar dan celana kain bekas seragam SMA yang dia sulap jadi celana kuliah. Sepatunya, sepatu hitam bekas sekolah juga yang udah ditempeli lem karena bagian bawahnya mulai sobek. Sementara itu, teman-temannya datang ke kampus dengan outfit keren. Ada yang pakai sneakers jutaan, hoodie brand luar negeri, bahkan tas ransel canggih yang bisa ngecharge HP. Budi cuma bisa senyum dan menunduk sambil nyari tempat duduk di belakang. Dia nggak pernah iri, cuma kadang merasa kecil. Tapi di kepalanya cuma satu, gue di sini buat belajar, bukan buat pamer. Masalah ongkos sehari-hari juga jadi tantangan berat buat Budi. Beasiswa yang dia dapat memang nutupin biaya kuliah dan ada uang saku bulanan, tapi jumlahnya pas-pasan. Apalagi buat hidup di kota besar yang segala sesuatunya serba mahal. Jadi Budi mutusin buat nyambi kerja sebagai tukang ojek online. Dia daftarin diri, pinjem motor tua bapaknya yang dibawa dari kampung, dan mulai narik tiap pagi sebelum kuliah dan sore sepulang kuliah. Pernah suatu hari, dosen masuk kelas jam 7 pagi. Sementara teman-temannya datang seger dan rapi. Budi datang terlambat dengan wajah lelah, jaket bau bensin, dan rambut berantakan karena helm. Ada yang nyindir, "Wah, sang driver akhirnya muncul juga." Diikuti tawa kecil dari beberapa orang. Tapi Budi cuma balas senyum. Dia sadar, mereka nggak tahu bahwa pagi itu dia udah antar 5 penumpang, ngelewatin macet, dan hampir nggak sempat sarapan cuma demi bisa tetap kuliah. Saking hematnya, Budi jarang jajan di kantin. Tiap hari dia bawa nasi bungkus dari rumah kontrakannya. Isinya nggak jauh-jauh dari tempe goreng, telur dadar, atau kadang cuma sambal dan kerupuk. Tapi itu udah cukup buat dia. Pernah sekali dua kali temennya nyeletuk, "Nasi bungkus mulu ya Bud, nggak bosen tuh?" Budi jawab dengan tenang, "Yang penting kenyang dan halal bro." Temennya diam, mungkin malu sendiri. Budi juga sempat coba usaha kecil-kecilan buat nambah penghasilan. Dia jualan pulsa, kuota internet, dan kadang nitipin camilan buat dijual di kelas.
Ada juga yang suka beli, tapi nggak jarang juga yang nyinyir. Loh, lo mahasiswa atau pedagang sih? Budi angkat bahu. Nggak penting buat dia dibilang apa, yang penting bisa bertahan dan terus jalan. Satu hal yang paling bikin dia kesal adalah ketika dia harus presentasi di depan kelas. Karena sejak SMA dia jarang banget bicara di depan banyak orang. Jadi dia gampang gugup, tangan gemeter, suara bergetar, kadang keringat dingin ngucur deras padahal ruangan ber-AC. Beberapa temennya ketawa-ketawa pelan tiap dia salah sebut kata atau grogi ngelihat dosen. Bahkan ada yang nekat bisik-bisik, "Aduh, mending gak usah presentasi deh." Tapi lagi-lagi, Budi tetap bertahan. Dia yakin semua orang hebat pasti pernah jadi pemula yang gak sempurna. Dia mulai belajar pelan-pelan, nonton video public speaking, latihan ngomong di depan cermin sampai ikut organisasi supaya bisa terbiasa ngomong depan umum. Tiap malam dia latihan presentasi sendiri di kamar kontrakannya yang sempit. Kadang suara tetangga masuk, kadang suara motor dari jalan gang bikin terganggu, tapi dia tetap latihan. Salah satu dosennya pernah bilang di depan kelas, yang punya materi bagus nggak tentu yang tampil paling percaya diri, tapi yang terus berlatih lambat laun akan menguasai panggung. Kalimat itu nempel di kepala Budi. Dia makin semangat. Meski perlahan kemampuan komunikasinya mulai meningkat, teman-temannya mulai menyadari bahwa meski awalnya kaku, Budi selalu riset dengan baik dan materinya selalu matang. Meski dia sering dipandang sebelah mata, ada juga beberapa teman yang mulai respek. Mereka lihat gimana Budi konsisten datang pagi, jarang absen, dan selalu kumpulin tugas tepat waktu. Ada 1-2 orang yang akhirnya berteman dekat dengan dia. Mereka bilang, "Lo emang beda, Bud, tapi lo inspiratif." Budi cuma senyum. Dia nggak cari pengakuan, tapi kalau ada yang mulai ngerti perjuangannya, dia senang. Tiap akhir bulan, saat uang mulai menipis dan job ojek sepi, Budi tetap berusaha sabar. Dia belajar ngatur keuangan, nyatet semua pengeluaran, dan kadang rela nggak makan siang demi bisa bayar listrik kontrakannya. Tapi satu hal yang nggak pernah dia korbankan adalah semangat belajarnya. Dia tahu ilmu adalah satu-satunya hal yang nggak bisa diambil orang lain. Pernah suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Budi masih di jalan narik ojek, jaketnya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Tapi begitu dia sampai kontrakan, dia langsung ganti baju, seduh mie instan, lalu buka laptop buat ngerjain tugas. Temennya nanya, "Bud, lo gak capek?" Dengan suara pelan, Budi jawab, "Capek juga sih, tapi gue lebih capek kalau gak punya masa depan." Semester demi semester, Budi terus bertahan. Nilainya gak pernah jelek, malah sering masuk 5 besar. Dosen-dosen mulai kenal dia sebagai mahasiswa yang rajin dan sopan. Beberapa kali dia diajak ikut proyek riset kecil-kecilan yang kasih tambahan uang saku. Dari situ dia belajar lebih banyak, mulai punya jaringan, dan pelan-pelan hidupnya mulai naik level. Tapi dia tetap sederhana, tetap naik motor tuanya, tetap bawa nasi bungkus, dan tetap bantu adik-adiknya di kampung dengan sisa uang yang bisa dia kirimkan. Kalau ditanya apa rahasianya bisa bertahan sejauh itu, Budi cuma bilang, "Jangan malu jadi beda, jangan takut dibilang norak. Karena yang penting bukan tampil keren sekarang, tapi punya masa depan yang jelas nanti." Buat Budi, kuliah bukan cuma soal gelar atau lulus tepat waktu, tapi soal bagaimana dia bisa membuktikan bahwa mimpi anak kampung yang kerja sambilan, pakai baju lusuh, dan bawa bekal dari rumah bisa bersaing di tempat yang katanya cuma buat anak-anak kota. Dan itulah yang dia pegang terus meski masih banyak ujian ke depan yang harus dia hadapi. Akhirnya, hari itu datang juga. Hari yang ditunggu-tunggu oleh ribuan mahasiswa yang sudah melewati tahun-tahun penuh perjuangan. Hari wisuda. Sejak pagi, kampus udah rame. Di setiap sudut terlihat wajah-wajah bahagia. Orang tua datang dari berbagai penjuru, pakai pakaian terbaik mereka. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa balon warna-warni. Bahkan ada yang datang satu keluarga besar lengkap dengan spanduk bertuliskan "Selamat wisuda anak kami tercinta". Budi berdiri di antara kerumunan itu, pakai toga yang baru dia ambil pagi itu. Wajahnya berseri-seri meskipun dia hanya datang sendirian. Gak ada orang tuanya di sana. Bukan karena mereka gak mau datang, tapi karena kondisi ekonomi memang belum memungkinkan. Ongkos ke kota cukup besar, apalagi kalau harus nginep dan ikut resepsi. Tapi meskipun gak ada orang tuanya secara fisik, doa mereka selalu menyertai.
Malam sebelum hari wisuda, ibunya telepon sambil nangis pelan-pelan. "Maafin ibu ya Bud, gak bisa dateng, tapi ibu doain kamu dari sini." Suara itu terus terngiang di kepala Budi, bikin dia makin yakin bahwa hari ini bukan sekadar selebrasi, tapi juga bukti bahwa doa orang tua itu nyata. Sejak pagi, dia udah siapin semuanya sendiri. Nyetrika baju putih dalemannya, ngecek sepatu yang dia pinjem dari temannya, dan make sure rambutnya rapi walau cuma pakai sisir plastik dan minyak rambut seadanya. Dia sampai lebih awal, duduk di barisan tengah. Tangannya dingin, tapi hatinya hangat. Di kiri kanannya, teman-temannya sibuk selfie, video call keluarga, dan ada juga yang posting Instastory sambil kasih caption keren. Budi senyum aja. Dia tahu, walaupun penampilannya nggak seheboh yang lain, dia punya cerita yang lebih dalam dari apapun yang bisa diceritakan lewat kamera. Saat acaranya dimulai, semua terlihat begitu megah. Musik orkestra dari mahasiswa seni mengiringi langkah rektor ke atas panggung. Nama-nama mulai dipanggil satu persatu. Teman-temannya bersorak tiap nama disebut. Ada yang sampai bawa trompet, bendera, bahkan ada yang teriak, itu kan anak tukang tambal ban, dia lulus juga ya?" Yang lain menimpali pelan, "Gokil juga sih, walau tetap aja ya." Langkah Budi ke atas panggung terasa seperti slow motion. Suara mereka memang pelan, tapi tajam. Bukan karena kerasnya volume, tapi karena isi omongannya. Tapi anehnya Budi tetap senyum. Kakinya tetap melangkah tegak. Kepalanya tidak menunduk. Bahkan dia sempat melempar senyum ke penonton yang sempat menertawakannya. Bukan karena dia nggak dengar, tapi karena dia tahu kalau dia berhenti gara-gara omongan orang, maka semua perjuangan panjangnya nggak akan berarti apa-apa. Tangan rektor menyambutnya dengan hangat. "Selamat ya Budi, saya sering dengar cerita kamu dari dosen-dosen. Kamu luar biasa." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menghapus semua ejekan tadi. Budi menunduk menerima ijazah dan menyalami dosen-dosen satu persatu dengan penuh hormat. Saat dia turun dari panggung, dia duduk kembali di kursinya sambil menghela napas panjang. Di tengah hingar-bingar wisuda itu, dia nggak sibuk selfie atau update status. Dia buka ponselnya, kirim foto dirinya pakai toga ke ibunya. Cuma satu kalimat yang dia tulis, "Ini buat ibu dan bapak, Budi udah sampai di titik ini." Gak lama, balasan dari ibunya masuk. "Alhamdulillah, bapak kamu nangis tadi baca pesannya. Kita bangga banget, Bud." Mata Budi langsung berkaca-kaca. Dia cepet-cepet hapus air matanya sebelum ada yang lihat. Bukan karena malu, tapi karena gak mau momen ini rusak gara-gara dia terlalu emosional. Usai acara, hampir semua orang sibuk foto bareng keluarga dan teman-teman. Ada yang bawa fotografer pribadi. Ada juga yang langsung cabut ke restoran mewah buat rayain. Budi gak punya rencana khusus. Dia cuma jalan pelan ke taman depan kampus, duduk sebentar sambil lihat orang-orang berlalu lalang. Di tangannya, dia pegang erat ijazah yang selama ini jadi impiannya. Beberapa teman lama lewat dan menyapanya. "Bud, foto bareng yuk." Dia senyum, ikut berfoto. Ada yang mulai sadar dan bilang, "Lo hebat Bud, maaf ya dulu gue pernah ngeledek lo. Ternyata lo bisa beneran sampai sini." Budi cuma angguk dan bilang, "Santai aja, gue ngerti kok. Kadang kita suka salah nilai orang." Gak ada rasa dendam, gak ada sakit hati. Karena bagi Budi, kemenangan terbesar bukan saat semua orang kagum, tapi saat dia bisa tetap jadi dirinya sendiri meskipun dulu pernah dipandang sebelah mata. Sore harinya, Budi naik motor tuanya pelan-pelan melewati jalan kampus. Di spion kecil itu, dia lihat pantulan wajahnya sendiri, penuh peluh tapi bahagia. Dia sempat berhenti di pinggir jalan, lihat kampus itu untuk terakhir kalinya sebelum nanti benar-benar jadi alumni. Di momen itu, dia sadar, semua perjuangannya selama ini bukan buat pamer, bukan juga buat balas dendam, tapi buat membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia layak untuk berhasil. Tawa-tawa kecil di hari wisuda itu mungkin akan selalu diingat, tapi bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat bahwa di dunia ini banyak orang cepat menilai tanpa tahu isi cerita.
Banyak yang ketawa duluan, padahal belum tahu akhir kisahnya. Dan hari itu, meskipun beberapa orang masih ketawa karena masa lalu Budi, dia tahu sekarang dialah yang tertawa terakhir. Dan tawa itu bukan karena sombong, tapi karena lega. Karena dia sudah berhasil menempati janji pada dirinya sendiri dan orang tuanya. Karena sekarang pintu-pintu masa depan sudah mulai terbuka. Budi tahu jalan ke depan masih panjang, tapi dia sudah lebih siap dari siapapun. Karena dia sudah dibentuk oleh kerja keras, ditempa oleh hinaan, dan diasah oleh doa-doa paling tulus dari orang-orang yang menyayanginya. Hari itu, hari yang penuh tawa. Tapi bukan tawa kemenangan biasa, melainkan tawa dari hati yang sudah melewati semua rasa pahit dan kini merasakan manisnya sebuah pembuktian. Setelah wisuda, sementara banyak teman-teman Budi sibuk nyari kerja kantoran atau lanjut daftar CPNS, Budi justru ambil keputusan yang beda. Dia nggak langsung ngelamar ke perusahaan-perusahaan besar seperti yang lain. Bahkan, saat beberapa teman udah mulai pakai kemeja rapi dan kirim CV kemana-mana, Budi malah pulang ke kampung. Banyak yang heran. Loh Bud, lu serius balik ke kampung? Sayang banget gelar sarjananya bro. Ngapain balik ke tambal ban lagi? Tapi buat Budi, balik ke kampung bukan langkah mundur. Justru itu awal dari rencana besar yang udah lama dia pikirin. Sesampainya di kampung, dia langsung peluk bapaknya, yang waktu itu lagi nunduk nambal ban motor pelanggan. "Pak," katanya, "sekarang gantian Budi yang bantu Bapak." Bapaknya cuma senyum kecil, matanya berkaca-kaca. Mungkin di pikirannya masih belum percaya bahwa anaknya yang dulu sering bantu ambil air galon dan jagain bengkel, sekarang udah resmi jadi sarjana teknik. Beberapa minggu pertama, Budi ngabisin waktu ngebantu bapaknya di bengkel. Tapi dia nggak cuma jadi tukang servis. Di sela-sela waktu, dia duduk di pojok bengkel, buka laptop bekasnya, dan mulai ngoding pelan-pelan. Dia punya ide, mimpi kecil yang sederhana tapi berpotensi besar. Bikin layanan servis motor keliling berbasis aplikasi. Konsepnya mirip ojek online, tapi khusus buat perbengkelan. Jadi, orang-orang yang motornya mogok atau butuh servis bisa pesan montir lewat HP. Namanya Montirmu. Awalnya orang-orang di kampung nganggap idenya aneh. Layanan servis lewat HP? Emangnya semua orang kampung punya aplikasi? Atau, mana ada yang mau servis lewat online segala? Tapi Budi tetap jalan. Dia tahu, semua ide besar itu awalnya terdengar konyol. Dia mulai dari lingkup kecil dulu. Cuma keliling kampung-kampung sekitar. Dia bikin selebaran, tempelin di tiang listrik, promosi di grup WA warga, sampai bagi-bagi stiker gratis di warung kopi. Modal awal nggak besar. Tabungan dari hasil narik ojek dan sisa beasiswa dia sisihkan buat beli alat servis tambahan, perbaiki motor montir, dan cetak bahan promosi. Aplikasinya pun masih sederhana banget. Tapi satu hal yang bikin beda, Budi serius. Dia nggak main-main. Setiap order masuk, dia sendiri yang turun. Nggak peduli siang bolong, hujan deras, atau malam-malam, dia gas motor dan berangkat. Pelanggan pertama cuma 3 orang dalam seminggu. Tapi dari 3 itu, 2 diantaranya puas banget dan rekomendasiin ke tetangga-tetangganya. Dari situ, perlahan-lahan namanya mulai dikenal. Orang-orang mulai bilang, kalau motor mogok panggil si Budi aja. Canggih sekarang dia, ada aplikasinya. Bahkan ada yang nyeletuk sambil ketawa. Sarjana tapi tetap nambal ban juga ya Bud? Tapi kali ini nada suara mereka bukan mengejek, tapi kagum. Layanan servis keliling itu berkembang cepat. Budi mulai rekrut 1 anak muda dari kampung sebelah buat bantuin. Lalu nambah lagi 2 orang. Semua dia latih sendiri. Mulai dari cara servis yang rapi, sopan santun ke pelanggan, sampai cara pakai aplikasi. Budi ngajarin mereka dengan sabar. Dan dia pastikan bahwa semua yang kerja di Montirmu gak cuma ahli di bengkel, tapi juga bisa dipercaya. Setahun setelah wisuda, bengkel kecil itu udah berubah. Dulu cuma tenda terpal di depan rumah. Sekarang udah jadi bengkel semi permanen dengan logo besar di depan. Ada ruang tunggu sederhana dengan kopi gratis dan wifi buat pelanggan. Dan yang paling keren, Montirmu udah punya lebih dari 500 pengguna aktif. Bahkan beberapa orang kota mulai pakai jasanya. Budi mulai ditawari kerjasama dari bengkel-bengkel lain. Tapi dia tetap selektif. Dia maunya kualitas dijaga, bukan sekedar jumlah cabang. Saat aplikasi Montirmu masuk ke kota tetangga, dia mulai cari tim IT kecil buat bantu maintenance dan upgrade fitur. Lucunya, 2 dari 3 programmer yang dia rekrut adalah teman kampusnya dulu. Iya, yang dulu pernah ketawain waktu dia tampil gugup saat presentasi. "Bud, gila lo ya, ternyata lo udah sampai sini sekarang," kata salah satu dari mereka waktu ngeliat kantor kecilnya yang rapi dan profesional. Budi cuma ketawa. "Dulu lo bilang gue tukang tambal ban, sekarang lo kerja sama tukang tambal ban." Nggak ada nada marah, nggak ada dendam.
Justru mereka semua kerja bareng dengan semangat, karena sekarang mereka tahu Budi bukan orang sembarangan. Budi nggak cuma pinter teori, tapi juga punya nyali, kerja keras, dan niat yang jelas. 2 tahun berjalan, montirmu buka cabang di 5 kota. Dari motor, mulai merambah ke servis mobil. Budi mulai rekrut lulusan SMK otomotif, bahkan beberapa alumni kampusnya sendiri. Dia juga bikin pelatihan singkat gratis buat anak-anak di kampung yang belum kerja. Gue dulu belajar dari nol, sekarang giliran gue kasih kesempatan orang lain, katanya waktu itu. Di tahun ketiga, bisnisnya udah punya cabang di 10 kota besar. Total karyawannya udah lebih dari 50 orang. Aplikasi Montirmu masuk dalam startup lokal paling berkembang versi media teknologi nasional. Dia diundang ke seminar, jadi pembicara di kampus, bahkan ditawari investasi dari perusahaan besar. Tapi satu hal yang gak berubah dari Budi, kesederhanaannya. Dia masih suka duduk di bengkel, ngobrol sama pelanggan, sesekali masih ikut turun ke lapangan. Dia bilang, gue gak mau lupa rasanya nambal ban sendiri, karena dari situ semua ini berawal. Kini, kalau ada yang nanya ke dia, "Bud, lu nggak nyesel dulu nggak kerja kantoran?" Dia jawab pelan sambil senyum. "Gue kerja di kantor, kantor gue sendiri." Perjalanan Budi memang nggak instan, tapi dari kisahnya kita bisa lihat satu hal, bahwa sukses nggak ditentukan dari awalnya kayak gimana, tapi dari gimana kita tetap jalan walaupun dihina, diremehkan, dan dijatuhin. Dan hari ini, orang-orang yang dulu ngetawain dia justru jadi bagian dari tim yang dia bangun sendiri. Dari yang dulu meremehkan, sekarang ikut bantu mewujudkan mimpinya. Budi udah buktiin satu hal penting, bahwa kita boleh aja berangkat dari bawah, dari tempat yang kotor dan panas seperti bengkel kecil. Tapi kalau kita punya mimpi yang besar, kerja keras dan sabar, langit pun bisa jadi batasnya. Dan hari ini, Budi bukan lagi anak tukang tambal ban yang ditertawakan saat naik panggung wisuda. Dia sekarang adalah inspirasi, pemimpin, dan bukti hidup bahwa mimpi anak kampung pun bisa mengubah dunia. 3 tahun berlalu sejak hari wisuda itu, dan kehidupan Budi sudah jauh berubah. Siapa sangka, anak tukang tambal ban yang dulu sering dicemooh, sekarang justru jadi panutan banyak orang. Budi sering diundang ke seminar-seminar kewirausahaan, jadi pembicara tamu di kampus-kampus besar, bahkan pernah diwawancarai di salah satu stasiun TV nasional. Tapi yang paling bikin hati adem, dia nggak berubah. Tetap rendah hati, tetap kalem, dan tetap santai seperti dulu. Setiap kali naik ke panggung, dia selalu mulai dengan kalimat yang bikin orang langsung merasa dekat. "Saya bukan orang paling pintar, saya cuma gak berhenti mencoba." Kalimat itu sederhana, tapi nyentuh banget. Soalnya semua yang duduk di ruangan itu bisa lihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Budi bukan cuma ngomong doang, dia adalah bukti nyata dari proses yang panjang. Setiap kata yang dia ucapin punya jejak perjuangan di baliknya. Orang-orang yang dengerin kisahnya pun gak cuma terinspirasi, tapi juga malu sendiri. Karena kadang kita nyerah di tengah jalan, sementara ada orang kayak Budi yang terus maju meski jalannya jauh lebih berat. Suatu hari, kampus tempat Budi kuliah ngadain reuni akbar angkatan 2010-2015. Undangannya tersebar ke seluruh alumni. Grup alumni di media sosial langsung rame. Ada yang antusias pengen ketemu teman lama, ada yang penasaran siapa yang sekarang udah sukses, dan ada juga yang sekadar pengen nostalgia. Budi awalnya ragu buat datang, bukan karena takut ketemu orang-orang yang dulu pernah ngeledekin dia, tapi karena dia takut dibilang pamer. Tapi setelah ibunya bilang, "Datang aja Bud, biar mereka tahu kamu gak berubah." Akhirnya dia mantap buat hadir. Hari H pun datang. Lokasi reuni diadakan di ballroom hotel mewah di kota. Budi datang naik mobil SUV hitam elegan, bukan mobil sport mencolok, tapi cukup untuk nunjukin bahwa hidupnya sudah mapan. Begitu turun dari mobil, banyak yang langsung nengok. Beberapa bahkan saling bisik, "Itu Budi kan?" Yang lain melangoh, "Gila, dia sekarang naik mobil segede itu." Tapi yang bikin semua diam bukan cuma karena mobilnya, tapi karena Budi turun sambil senyum dan langsung nyapa satu persatu teman-temannya dengan sopan. Dia rangkul teman lama yang dulu suka ngutang nasi goreng bareng. Dia salamin senior yang dulu sering galak di organisasi. Bahkan dia peluk orang-orang yang dulu suka ngeledekin dia tiap lewat lorong kampus. Gak ada dendam, gak ada sikap dingin. Yang ada cuma kehangatan. Dan itu bikin suasana jadi canggung buat sebagian orang, tapi juga bikin kagum. Karena di tengah kesuksesannya, Budi nggak berubah jadi orang sombong atau penuh gengsi. Justru dia bikin semua orang merasa dihargai. Acara reuni berjalan dengan penuh tawa dan nostalgia. Masing-masing alumni diminta sharing sedikit tentang apa yang mereka kerjakan sekarang.
Ada yang jadi PNS, ada yang kerja di perusahaan internasional, ada juga yang udah jadi ibu rumah tangga bahagia. Saat giliran Budi, semua mendadak hening. Lampu sedikit diredupkan, dan video singkat tentang perjalanannya diputar. Dari foto waktu dia masih bantu tambal ban di kampung, sampai footage dari aplikasi Montirmu yang kini udah punya lebih dari 1.000 teknisi di seluruh Indonesia. Semua terdiam, beberapa bahkan sampai terharu. Sehabis video selesai, Budi naik ke panggung dengan santai. Bajunya rapi, tapi nggak berlebihan. Hanya kemeja putih polos dan celana bahan gelap. Dia berdiri di depan mikrofon dan mengucap salam, lalu mulai cerita dari awal. Dia bilang, "Waktu pertama kali masuk kuliah, saya cuma anak kampung yang nggak ngerti apa-apa soal laptop. Ngetik aja 2 jari, tapi saya tahu satu hal, kalau saya pengen hidup saya berubah, saya nggak boleh malu belajar." Dia cerita soal masa-masa harus narik ojek malam hari, soal tidur di perpustakaan karena nggak punya uang buat kos, soal diledek saat presentasi karena logat kampungnya masih kental. Tapi dia juga cerita bagaimana setiap hinaan itu dia jadikan bahan bakar semangat. Setiap kali orang bilang saya nggak akan bisa, saya buktiin bahwa saya bisa. Bukan buat balas dendam, tapi buat ngebuktiin ke diri sendiri kalau saya layak sukses. Suasana makin syahdu waktu dia bilang, "Saya tahu nggak semua orang berangkat dari garis start yang sama. Tapi itu bukan alasan buat berhenti. Kalau hidup itu lari maraton, bukan sprint, maka yang menang adalah yang nggak pernah berhenti jalan." Setelah dia turun panggung, tepuk tangan bergemuruh. Bukan sekedar tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan yang tulus. Banyak yang langsung datang nyamperin dia. Ada yang minta foto bareng, ada yang bilang terima kasih karena sudah jadi inspirasi. Bahkan beberapa orang yang dulu pernah meremehkan dia, datang dan minta maaf langsung. Tapi Budi cuma senyum dan bilang, "Udah, gak usah dibawa ke hati. Saya malah berterima kasih, karena itu bagian dari proses saya." Di akhir acara, salah satu dosen senior datang ke Budi dan bilang, "Kamu mungkin bukan mahasiswa paling pintar waktu dulu, tapi kamu jadi alumni yang paling menginspirasi." Budi menunduk hormat dan menjawab pelan, "Terima kasih, Bu. Semua ini juga karena bimbingan ibu dan doa orang tua saya." Malam itu Budi pulang dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena dia merasa lebih dari yang lain, tapi karena dia bisa berdiri tegak tanpa harus merendahkan siapapun. Dia sadar bahwa hidup ini bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap melangkah meski jalannya paling terjal. Dan dia bersyukur karena bisa jadi bukti bahwa keberhasilan bukan milik mereka yang lahir di tempat nyaman, tapi milik mereka yang gak pernah berhenti berusaha. Sekarang, ketika orang-orang melihat Budi, mereka gak cuma lihat mobil mewah atau bisnis sukses. Mereka lihat perjuangan. Mereka lihat anak muda yang dulu dipandang sebelah mata, kini berdiri di atas kakinya sendiri. Dan yang paling penting, mereka lihat orang yang gak pernah kehilangan hati. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang ditertawakan duluan, tapi siapa yang bisa tertawa paling akhir. Dan hari itu, Budi bukan cuma tertawa, dia tertawa paling bahagia, dengan tenang, dengan ikhlas, dan dengan penuh rasa syukur. Jadi jangan pernah minder sama keadaan, jangan takut diremehkan. Kadang, tawa mereka hari ini bakal jadi cerita lucu yang mereka sesali besok. Karena yang penting bukan siapa kamu sekarang, tapi siapa kamu nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka kisah ini. Sampai ketemu di cerita inspiratif selanjutnya.